Kembali lagi dalam Al-Asir Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai kembaran buaya. Tentu saja kita semua sudah pernah mendengar bahkan melihatnya. Oleh sebab itu, mari kita akan mengungkap kebenaran dari mitos manusia kembaran buaya. Benarkah adanya? Oleh sebab itu, ikuti terus, jangan di skip agar tidak ketinggalan dan tidak gagal paham. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat kita ini sudah sangat banyak mendengar atau melihat hal-hal seperti ini. Mengapa kembaran buaya dapat terjadi di masyarakat? Kembaran buaya sebenarnya, hal yang menyebabkan terjadinya kembaran buaya biasanya itu terjadi turun-temurun atau misal dari kakek buyutnya dan sebagainya. Apakah itu semua adalah murni kembaran kita atau hanya sebuah jin? Tentu saja itu adalah jin. Kita telah mengetahui bahwa jin dapat memindahkan sesuatu ke tempat lain. Sama halnya ketika Nabiullah Sulaiman ditawarkan oleh jin untuk memindahkan singgasana. Bisa dia pindahkan, apalagi seonggok daging. Kita pasti pernah pula mendengar seorang wanita yang tiba-tiba hamil atau kehamilannya mengempes secara tiba-tiba dan misterius. Lalu mengapa hal tersebut tidak terlalu populer di kalangan masyarakat? Hanya kembaran buaya ini. Ya, itulah permainan dukun atau tingkat tertinggi dari permainan jin membodohi manusia. Dan di sini saya katakan, bila keluargamu atau engkau mempercayai bahwa itu adalah betul-betul kembaran buaya, maka engkau termasuk orang yang bodoh, maka batallah syahadatmu. Karena di sini saya benar-benar tegas, tidak menyukai dan tidak menghalalkan yang namanya kembaran buaya. Jangan sampai tertipu engkau manusia sebagai khalifah. Belajarlah, belajar dan terus belajar, maka engkau akan mendapati betapa bodohnya diri kita ini. Apalagi ditambah dengan pembodohan yang sangat nyata, bahkan turun-temurun. Ada yang memberikan makan, ada yang percaya dan sebagainya. Bahkan ada pertanyaan, tapi dia memang benar seperti manusia, buktinya dia jinak dan tenang. Ya wajar saja, sesuatu yang engkau pelihara dari kecil, yang engkau selalu beri makan, hewan pun akan tunduk. Dan engkau jangan lupa bahwa jin dapat menunggangi seekor binatang. Binatang yang pendiam bisa menjadi galak, apalagi yang galak gampang dimainkan oleh jin untuk merubahnya menjadi tenang. Nah, mari kita membahas lebih lengkapnya berdasarkan pandangan Islam. Mari kita ungkap kebenaran mitos manusia kembaran buaya ini. Kembaran buaya dalam masyarakat, cerita tentang manusia yang kembar buaya banyak berkembang dalam sebagian masyarakat Islam, terutama yang tinggal di daerah pedesaan yang akrab dengan kepercayaan nenek moyang. Sekali lagi, kebanyakan kasus terjadi di pedesaan. Mengapa? Karena mereka masih menganut kepercayaan nenek moyang turun-temurun. Di antaranya ada yang bangga karena menganggap memperoleh anugerah yang besar dengan lahir dari kandungannya seekor buaya yang tentunya bukan buaya biasa, tetapi sejenis dewa penolong, karena dianggap sebagai buaya dewa, sehingga di antara masyarakat ada yang mengagung-agungkan dan menganggapnya sebagai makhluk yang keramat. Kepercayaan pada keramatnya sehingga ada yang mengunjungi tempat untuk mempersembahkan makanan, bernazar atau berkurban untuk membayar zakat. Seperti halnya cerita yang berkembang di dalam masyarakat setempat. Dalam masyarakat banyak tempat yang dikeramatkan warga dikarenakan mereka percaya dihuni oleh kembaran manusia, dan banyak pula orang yang mengaku memiliki keluarga seekor buaya. Bila hendak melakukan sesuatu,
hajatan, maka mereka terlebih dahulu berziarah ke tempat buaya itu. Betapa bodohnya orang ini. Kalau tidak, mereka percaya akan mendapatkan kesialan akibat kemurkaan buaya tersebut karena merasa telah dilupakan oleh keluarganya. Kepercayaan tentang manusia kembaran buaya telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang secara turun-temurun. Berkembangnya cerita tentang manusia kembar buaya ini antara lain disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada para dukun, dan para dukun inilah yang biasa menyampaikan kepada orang yang berobat kepadanya bahwa pasien memiliki keluarga seekor buaya dan menunjukkan tempat tinggalnya. Buaya itu penyebab penyakitnya, maka diberinya resep untuk mengobati penyakitnya. Dan dengan cara mendatangi tempat tinggal buaya itu yang tentunya untuk mempersembahkan sesajen. Di sini si dukun mendapatkan upah, sudah jelas. Upah dari keluarga sebagai rasa terima kasih. Adanya warga yang keserupan dan mengaku sebagai buaya yang telah dilupakan oleh keluarganya. Lihatlah permainan jin dalam mempermainkan manusia. Dan yang mengaku sebagai buaya mengeluarkan berbagai ancaman yang membuat orang-orang yang menyaksikan kesurupan itu ketakutan. Kadang pula terjadi peristiwa yang disaksikan langsung oleh warga, yaitu seorang ibu yang melahirkan anaknya, dan beberapa saat kemudian muncul pula seekor anak buaya. Karena dipercaya sebagai anaknya, maka orang tuanya memperlakukannya sebagai manusia, memberinya nama dan membawanya ke sungai. Teknik pola permainan jin sudah dimulai saat ini. Tidak lama itu, biasanya kalau ada kejadian penting yang dialami kembarannya, maka ada seekor buaya yang mendatangi rumahnya yang dahulu dikenal telah melahirkan buaya. Sehingga tambah yakinlah warga bahwa buaya yang berkunjung ke rumah warga itu adalah kembaran buaya, seperti yang pernah dialami seseorang yang dulu akrab dengan kepercayaan pada manusia kembar buaya ini. Karena orang itu, menurut cerita dari orang tuanya, memiliki leluhur kembar buaya yang sampai sekarang tempat tinggal buaya itu masih dikeramatkan dari dulu ketika masih percaya. Orang itu biasanya mendatangi tempat itu untuk berziarah, bernazar, atau mempersembahkan sesajen. Walaupun jaraknya jauh sekitar 5 km dan tidak ada akses kendaraan bermotor menuju ke tempat itu. Namun, orang itu percaya berusaha mendatanginya demi menghilangkan rasa takut pada bahaya yang bakal menimpa bila tidak mendatanginya, atau untuk menyampaikan suatu harapan, keinginan yang dipercayakan akan cepat terkabul dibandingkan kalau disampaikan melalui doa-doa dalam sholat. Orang yang percaya bahwa buaya itu adalah dewa penolong yang bisa membantu untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Karena kadang terbukti atas izin Allah, tetapi tidak semua yang berdoa atau bernazar di tempat buaya itu keinginannya akan terkabul, karena yang menentukan segalanya hanyalah Allah. Fenomena manusia kembar buaya dan kekeramatan tempat buaya itu bukan hanya ada di kampung orang tersebut, tetapi di tempat-tempat lain. Kadang terdengar ada seorang ibu yang melahirkan anaknya dan kembar buaya. Saat anaknya itu dilahirkan, tiba-tiba pun muncul dari dalam sarung ibu seekor anak buaya. Kemunculan anak buaya saat melahirkan inilah sehingga orang mempercayainya bahwa buaya itu adalah kembaran manusia. Sekalipun tidak ada yang menyaksikan bahwa anak buaya itu benar-benar keluar dari tempat keluarnya anak manusia itu. Anak buaya itu muncul sendirinya tanpa bantuan dukun beranak, tanpa memiliki plasenta yang terhubung dengan rahim ibunya. Yang menjadi pertanyaan, apakah manusia kembaran buaya itu adalah suatu kebenaran? Apakah buaya yang muncul saat seorang ibu melahirkan benar-benar adalah anak dari ibu tersebut? Apakah manusia bisa mengandung dan melahirkan anak binatang antara lain buaya?
Kalau ada manusia yang bisa mengandung dan melahirkan manusia, maka bisakah pula seekor binatang mengandung dan melahirkan anak manusia? Coba dijawab. Adakah manusia yang pernah melahirkan buaya tunggal atau kembar yang keduanya adalah buaya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita jawab dan ungkap kebenaran ceritanya. Manusia mengandung dan melahirkan anak buaya. Pertama-tama kita meninjau permasalahan manusia kembar buaya ini dari segi agama Islam. Apakah ajaran Islam memungkinkan seseorang mengandung dan melahirkan seekor binatang dengan bersetubuh atau tanpa bersetubuh dengan seekor binatang? Dalam Islam, Allah mensyariatkan manusia laki-laki untuk kawin dengan jenisnya sendiri, yaitu manusia berjenis kelamin perempuan. Allah pun telah menyampaikan kepada laki-laki bahwa istri-istrimu adalah kebunmu, maka datangilah kebunmu itu pada arah yang kamu sukai. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Allah hanya mensyariatkan manusia menikah dengan manusia lain yang menjadi pasangannya, agar dari perkawinan itu lahirlah anak-anak manusia. Allah tidak mensyariatkan manusia kawin dengan makhluk lain yang tidak berjenis atau sejenis dengannya, seperti jin dan binatang. Oleh karena itu, menjadi hukum Allah adalah perkawinan antara dua makhluk yang berjenis, yang melahirkan keturunan yang sejenis pula. Jadi, bila terjadi perkawinan antara binatang, misalnya buaya jantan dengan manusia perempuan, maka itu termasuk pelanggaran hukum Allah dan termasuk dosa besar dan mustahil akan menghasilkan keturunan. Pikirkan baik-baik dengan logikamu, baik berupa manusia maupun berupa binatang. Kalau tidak terjadi perkawinan, lalu mengapa bisa ibu itu mengandung dan melahirkan buaya? Apakah karena kehendak Allah seperti Nabi Isa yang lahir dari Maryam tanpa proses perkawinan? Allah tidak mungkin mewujudkan sesuatu yang bertentangan dengan hukumnya. Memang Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa proses perkawinan orang tuanya, tetapi sesuai dengan hukum Allah, yaitu manusia perempuan melahirkan manusia. Nabi Isa bukan lahir dari seekor binatang, tetapi lahir dari seorang wanita yang memang sesuai dengan hukum Allah, bahwa wanitalah yang memiliki rahim untuk mengandung dan melahirkan anak-anak manusia, bukan untuk mengandung dan melahirkan anak-anak binatang. Kalau dalam pandangan agama Hindu, mungkin karena Hindu mengenal namanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan kembali orang yang telah mati atau dewa pada jasmani yang baru di muka bumi ini. Orang Hindu percaya bahwa buaya kembaran manusia itu adalah reinkarnasi dari nenek moyang atau dewa air, sehingga buaya yang mereka tempatkan di sungai diagung-agungkan atau dikeramatkan dan dianggap sebagai dewa air yang biasa terkenal dengan istilah penguasa air. Di antara masyarakat Islam ada yang menganut kepercayaan Hindu, sehingga mereka pun sering melakukan ziarah ke tempat penguasa air atau secara rutin mempersembahkan sesajen. Tapi ingat bahwa kepercayaan Hindu tentang reinkarnasi bukan kebenaran tetapi kebatilan. Bila ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, bahwa seorang wanita bisa hamil bila terjadi pembuahan dalam rahimnya. Pembuahan bisa terjadi bila terjadi percampuran antara sperma laki-laki dengan sel telur perempuan dalam kondisi normal, dan kehamilannya yang membuat seorang wanita melahirkan anaknya. Manusia laki-laki dan manusia perempuan adalah makhluk yang sejenis, sehingga sperma atau air maninya pun dianggap sejenis, sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan dan kehamilan bila terjadi percampuran keduanya. Jadi, secara ilmu pengetahuan tidak memungkinkan terjadinya pembuahan dari percampuran sperma antara binatang dengan manusia, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kehamilan, apalagi akan melahirkan binatang seperti buaya. Bila anak buaya itu tidak mungkin hasil pembuahan atau lahir dari rahim ibu, dan tidak mungkin pula berasal dari sel
telur buaya yang menetas dalam rahim ibu, maka anak buaya itu berasal dari mana? Inilah yang perlu kita cari tahu. Ada pula informasi dukun tentang buaya kembaran manusia. Pertama kali, seorang ini yang saya tidak akan sebutkan namanya bercerita tentang manusia kembar buaya adalah dari dukun. Sebut saja dia dengan sebutan si A pernah dekat dengan beberapa dukun, karena A seperti warga yang bodoh lainnya amat mempercayai dan mengagumi dukun. Kami percaya bahwa dukun itu adalah orang yang hebat, yang mendapat petunjuk dari Allah dan diutus oleh Allah sebagai penolong umat manusia dalam menyelesaikan persoalan manusia. Tetapi akhirnya Allah merubah kepercayaan si A kepada dukun, bahwa dukun adalah wali setan atau utusan iblis untuk menyesatkan manusia yang informasi darinya haram dipercaya. Mendatanginya akan membuat sholat ditolak selama 40 malam, dan mempercayainya berarti kafir, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mendatangi dukun dan menanyakan sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan ini pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu seorang dukun yang berkedok Islam. Silahkan dilihat saja untuk lebih lanjutnya. Kita pasti pun pernah mendengar manusia yang kesurupan buaya. Ini menarik. Kesurupan adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh manusia dan mengendalikan perilaku manusia tersebut. Pertanyaannya, apakah roh binatang buaya bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Ini adalah persoalan yang rumit, karena kita tidak bisa melihat keluar masuknya ruh. Sama halnya manusia yang kesurupan, ruh manusia, karena pengakuan ruh yang merasuki tubuh tersebut, memasuki jasmani manusia, dan mengendalikannya bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi membutuhkan ilmu yang tinggi, dan ilmu itu tentu diperoleh dengan menuntut ilmu. Apakah buaya menuntut atau memiliki ilmu sehingga mampu merasuki ke dalam tubuh manusia? Menurut informasi dari Rasulullah, bahwa yang bisa merasuk ke tubuh manusia adalah jin. Sesungguhnya setan, jin beredar di dalam diri manusia seperti aliran darah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari informasi Rasulullah tersebut dapat dikemukakan bahwa yang bisa membuat manusia kesurupan hanyalah setan dari bangsa jin. Jadi yang mengaku sebagai buaya itu adalah jin untuk menipu dan menyesatkan manusia. Oleh karena itu, apapun omongan orang yang kesurupan itu jangan kau percayai, karena engkau sudah mengetahui kebenarannya. Itu hanyalah tipu daya setan. Kesesatan dalam mitos manusia kembaran buaya umumnya. Buaya yang dipercayai sebagai kembaran manusia itu diagung-agungkan dan dikeramatkan orang, sedangkan Allah sebagai pencipta segala makhluk melarang mengagung-agungkan makhluk, apalagi dijadikan sebagai sekutu Allah. Dari segi agama inilah maka si A mencurigai bahwa manusia kembaran buaya itu hanyalah tipu daya setan. Jalan ceritanya adalah bahwa ketika setan dari bangsa jin hendak menyesatkan sesuatu masyarakat, maka setan akan menyusun skenario orang lain berupa isu tentang manusia kembaran buaya, dan dipilih buaya karena buaya binatang yang telah dikenal oleh masyarakat keganasannya yang suka memangsa manusia. Buaya juga termasuk dipakai jin untuk menjelmakan dirinya. Maka setan pun akan mendatangkan anak buaya ke sisi perempuan yang melahirkan tersebut, yang tentunya diambil dari sarang buaya atau anak jin sendiri yang berwujud buaya. Saat anak manusia itu lahir, maka setan pun menampakkan diri sebagai anak buaya itu yang seakan-akan keluar dari rahim ibu tersebut, yang tujuannya adalah agar isu kembar buaya tertanam pada keluarga perempuan yang melahirkan dengan cara tersebut kepada masyarakat, dan agar perempuan yang melahirkan atau keluarganya merawat
dan membesarkan anak buaya itu karena disangka sebagai anak kandungnya sendiri, yang kelak akan mendatangkan kebaikan baginya. Kamu harus ingat, tujuan utama iblis adalah menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mendatangi tempat buaya untuk berdoa, bernazar, atau mempersembahkan kurban dan sesajen, yang semua itu termasuk penyimpangan dari kebenaran dan termasuk perbuatan persekutuan Allah sebagai dosa besar. Sebagaimana firman Allah, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran Surah Al-Jin ayat 15. Janganlah kamu menyeru Tuhan yang lain selain Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang yang diazab. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 213. Oleh karena itu, tinggalkanlah, karena buaya itu tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak dapat memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki hanya kepada Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Bila kita menarik kesimpulan dari cerita ini berdasarkan yang pertama, baik dalam tinjauan agama Islam maupun tinjauan ilmu pengetahuan, tidak ada manusia yang bisa mengandung dan melahirkan anak buaya. Menurut hukum Allah dan ilmu pengetahuan, bahwa manusia hanya bisa melahirkan manusia dan buaya hanya lahir dari telur buaya. Tidak ada manusia yang lahir kembar buaya. Anak yang lahir itu adalah benar-benar dikandung dan lahir dari rahim ibunya. Sedangkan buaya tentu saja lahir dari buaya. Informasi yang kedua adalah informasi dukun tentang manusia yang kembar buaya tidak dapat bisa kita percayai, karena dukun adalah sekutu setan atau jin. Begitupun orang yang kesurupan tidak bisa dipercayai, karena itu adalah permainan setan dan jin. Yang ketiga, fenomena manusia kembar buaya hanyalah tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Perbanyaklah menuntut ilmu, kuatkan iman kepada Allah agar tidak mudah terpedaya oleh tipu daya setan. Ingat, iblis ataupun setan telah bersumpah untuk menyesatkan manusia, dan jangan sampai kita menjadi korbannya. Bukankah kamu pernah membaca Al-Quran dan mengetahui artinya? Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan, dan tidak pula kemudaratan kepada sebahagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu. Quran Surah Saba ayat 40-42. Sekali lagi, jangan tertipu karena engkau telah mengetahui bahwa jin itu amatlah licik. Demikianlah pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.